Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursidik Zainul Ahmad dengan NIM 177 dari kelas D. Di sini kita akan membahas tentang pertanyaan dari UCP 3 AIK tentang prinsip ibadah dalam Islam, hukum meninggalkan sholat menurut para ulama, dan jenis-jenis puasa, puasa sunnah, puasa wajib, dan yang lain sebagainya. Oke, langsung kita masuk ke yang pertama, yaitu ada prinsip ibadah dalam Islam. Prinsip ibadah dalam Islam di sini yang akan saya bahas. Yang pertama ada tauhid. Tauhid itu apa sih? Tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang berarti kita tidak menduakan Allah. Berarti Allah itu hanya satu, absolut, yang tidak bisa digantikan dalam bentuk apapun. Kemudian ibadah yang kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berarti kita mengakui bahwa keesaan Allah itu tiada tandingannya dan menolak segala bentuk syirik atau menyekutukan Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Fatihah ayat kelima yang berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Serta dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat kelima yang berbunyi, wa ma umiru illa liya'budullahu mukhlishina lahuddinu hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya dalam menjalankan agama dengan lurus. Kemudian yang kedua ada ittiba atau mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah ini harus dilaksanakan sesuai dengan tuntunan dan contoh yang diberikan dari Nabi Muhammad SAW. Tidak diperbolehkan mengada-ada bentuk ibadah yang baru atau biasa orang-orang sebut dengan bid'ah. Jadi bid'ah itu adalah bentuk ibadah yang tidak dilakukan pada zaman Nabi tetapi dilakukan pada zaman sekarang. Apakah bid'ah itu ada banyak dan apa saja jenisnya? Nanti akan dipelajari di materi berikutnya. Oke, di sini Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat ke-7 yang berbunyi, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fatahu. Yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Jadi Nabi Muhammad SAW juga bersabda, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahu waradu. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan tidak ada perintah kami kepadanya, maka amalan tersebut ditolak. Kemudian di sini ada ikhlas atau tulus karena Allah. Jadi ketika teman-teman mendengarkan sebuah kata yang keluar seperti, kamu kalau bantu orang itu harus ikhlas, kamu ini tuh harus ikhlas gitu. Nah, ikhlas itu berarti tulus hanya kepada Allah. Jadi kalau misalnya teman-teman mengerjakan sesuatu tapi masih mengharapkan imbalan, itu masih harus dipertanyakan lagi apakah itu ikhlas ataupun tidak. Jadi apa sih sangkut pautnya itu dengan ibadah? Ibadah di sini itu harus dilakukan dengan niat yang tulus, semata-mata mengharapkan ridho Allah, sesuai yang sudah kita pelajari dari kecil hingga sekarang. Nah, bukan karena riya atau pamer, dan juga untuk mencari pujian dari manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zumar ayat yang kedua yang berbunyi, Inna anzalna ilaikal kitaba illa haqqi fa'budillahu mukhlisin. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad SAW dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Kemudian di sini ada khusyuk dan rendah hati. Mungkin teman-teman tidak asing lagi dengan kata khusyuk, ya. Khusyuk itu seringkali kita kaitkan dengan ibadah yang bertujuan untuk mengharapkan pahala dan ridho dari Allah. Gitu. Jadi khusyuk itu adalah konsentrasi dan kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Dan ibadah juga itu tidak pernah luput dengan yang namanya khusyuk dan rendah hati. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 yang berbunyi, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kemudian ada tawazun atau keseimbangan. Islam mengajarkan keseimbangan antara ibadah ritual atau hablum minallah yang ibadah itu yang langsung kepada Allah, dan ada ibadah sosial atau hablum minanas yang berarti berinteraksi kepada sesama kita, maupun itu yang agama Islam, yang bukan Islam, ataupun yang bahkan tidak percaya agama, itu masuk ke dalam hablum minanas. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Qasas, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Bahkan Allah sendiri pun yang mengatakan, kamu sudah dianugerahkan oleh Allah kebahagiaan dari mana saja, kebahagiaan dari antara kamu dan Allah, antara kamu dan pada manusia. Tapi jangan sampai kita terlalu mengejar kenikmatan akhirat dan kita melupakan kenikmatan duniawi. Jadi semua itu harus ada kesinambungan. Jadi kalau kata orang-orang zaman sekarang 50-50 itu ya. Kemudian di sini ada kemudahan dan tidak memberatkan. Islam itu sebenarnya agama yang mudah. Jadi Islam itu tidak menyuruh kamu dengan cara yang susah, tidak mengajak kamu dengan cara yang susah, tapi semua itu ada kemudahan gitu tuh. Islam itu agama yang mudah dan tidak memberatkan umatnya, seperti tadi di awal. Jika kita ada kesulitan dalam beribadah, maka kita akan mendapatkan keringanan atau rukhsah yang diperbolehkan. Seperti apa contohnya? Misalnya ketika teman-teman berada dalam hutan, amit-amit ya dalam hutan, gitu. Terus nggak ada makanan, itu bisa saja teman-teman mendapatkan makanan yang haram, contoh seperti babi, itu bisa dimakan karena dalam keadaan darurat. Jadi hukum haramnya itu tetap ada, cuman berlaku keringanan. Soalnya kalau kita nggak makan, kita bakal mati tuh. Tapi dengan syarat makannya tidak sampai perut kenyang, cukup 1 sampai 2 suapan saja. Wallahu a'lam bishawab. Dan kembali lagi ke materi ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguh Allah itu tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi buat teman-teman yang lagi dalam keadaan terpuruk atau dalam keadaan susah mencari jawaban, selalu saja ingat dengan potongan ayat ini. Allah sudah berikan teman-teman cobaan itu, berarti hanya teman-teman yang sanggup untuk menjalaninya, bukan saya, bukan orang lain. Kemudian yang terakhir ada syumuliyah atau menyeluruh. Jadi ibadah dalam Islam tidak hanya terbatas pada ritual sholat saja, tapi ada puasa, zakat, dan haji. Tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk berakhlak mulia, bekerja, belajar, dan berinteraksi sosial. Rasulullah SAW bersabda, iman itu ada 70 lebih cabang. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu itu adalah sebagian dari iman. Jadi untuk poin pertama sudah terjawabkan ya teman-teman. Kita sambung ke poin yang kedua, hukum meninggalkan sholat menurut para ulama. Di sini 4 mazhab ya yang disuruh. Kita sepakat dulu, orang-orang yang meninggalkan sholat itu orang-orang yang melanggar kesepakatan dia atau janjian dia dengan Allah. Soalnya sholat itu adalah bentuk kita mengakui bahwa Allah itu esa, dan kita sebagai hambanya yang tidak bisa apa-apa tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi berdasarkan pendapat para ulama besar,
ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Itu semua memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai status hukum orang yang meninggalkan sholat. Yang pertama ada mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur atau alasan yang jelas, tetapi masih meyakini bahwa sholatnya itu adalah bentuk kewajiban untuknya, dia tidak dijatuhi hukum kafir, tapi ia dianggap sebagai fasik. Fasik ini adalah orang yang mengetahui tapi berpura-pura tidak tahu. Gitu. Ya, yang artinya ia berbuat dosa besar, tetapi ia seakan-akan pura-pura tidak tahu bahwa yang ia lakukan itu adalah dosa besar. Dan wajib dipenjara hingga bertobat atau hingga ia sholat. Jika ia mengingkari kewajiban sholat, barulah ia dihukumi kafir. Begitu dari mazhab Hanafi. Yang kedua ada dari mazhab Maliki. Kalau dari mazhab Maliki ini mirip-mirip dengan mazhab Hanafi, cuman mereka berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas tetapi masih meyakini kewajibannya tidak dihukumi kafir. Itu ia akan dikenakan sanksi takzir atau hukuman yang ditentukan oleh hakim, dan ia akan diperintahkan untuk bertobat. Jika ia tidak bertobat, ia dapat dihukum mati sebagai hukum had. Kemudian yang ketiga ada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas tetapi masih meyakini kewajibannya maka ia tidak dihukumi kafir. Namun ia dianggap melakukan dosa besar dan ia diminta untuk melakukan tobat dan melakukan sholat. Jika tidak, maka ia akan dihukum mati sebagai hukum had, tetapi bukan karena kafir. Kemudian yang terakhir ada dari mazhab Hambali. Ini adalah mazhab yang paling keras dalam masalah meninggalkan sholat seperti ini, teman-teman. Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, meskipun ia masih meyakini bahwa itu kewajibannya, maka ia telah dicap sebagai kafir dan murtad. Berdasarkan pandangan ini, maka ia harus dihukum mati sebagai orang yang murtad, dan jenazahnya itu tidak boleh disolatkan atau dikuburkan di pemakaman orang muslim. Seperti itu. Jadi janganlah tinggal sholat, udah gede. Yang ketiga ada jenis-jenis puasa, ada puasa wajib, puasa sunnah. Sini kita akan bahas puasa wajib dulu. Puasa wajib itu apa sih? Jadi puasa wajib itu adalah puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Syaratnya apa aja sih? Harus berakal. Berarti kalau dia nggak puasa, dia nggak berakal gitu. Nah, di sini ada puasa apa saja sih yang wajib? Pertama ada puasa Ramadan. Pasti nggak asing dong puasa Ramadan itu puasa apa? Jadi puasa Ramadan dilakukan oleh setiap umat muslim setahun sekali. Begitu. Nah, puasa ini diwajibkan untuk berpuasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Itu ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kemudian ada puasa nazar. Puasa nazar di sini itu adalah puasa yang dilaksanakan karena seseorang telah bernazar atau berjanji. Ini berjanji dalam konteks dia telah berjanji kepada Allah, maka itu jatuhnya menjadi puasa wajib. Jika tidak dilakukan, maka ia akan dikenakan dosa. Seperti itu. Jadi puasa nazar itu janji yang dalam bentuk apa sih sebenarnya? Jadi kalau misalnya teman-teman mengatakan bahwa saya kalau dapat IPK bagus saya akan puasa 3 hari. Nah, itu berarti sudah dijatuhi sebagai puasa nazar dan juga wajib untuk dilakukan. Kemudian ada puasa qadha atau puasa pengganti. Puasa pengganti di sini yaitu atau membayar puasa Ramadan terlebih yang terlewat karena
uzur yang syar'i ya, uzur yang syar'i. Jadi alasannya harus jelas nih kenapa pada saat bulan Ramadan itu teman-teman tidak berpuasa. Mungkin seperti haid misalnya untuk yang perempuan, atau sakit, terus nifas bagi ibu-ibu yang melahirkan, atau bepergian jauh misalnya. Nah, itu wajib untuk diganti. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah, dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Seperti itu. Kemudian ada puasa kifarat. Puasa kifarat ini adalah puasa yang wajib dilaksanakan sebagai penembus dosa atau pelanggaran syariat tertentu. Ya, contohnya adalah kifarat sumpah yang dilanggar, seperti disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah, barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian maka puasa 3 hari. Atau kifarat zihar dalam Quran surat Al-Mujadilah, barang siapa yang tidak mendapatkan budak maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Kemudian ada puasa sunnah. Puasa sunnah di sini ada puasa Senin Kamis, puasa Arafah, kemudian ada puasa Asyura, puasa Tasu'a, puasa Syawal, dan ada puasa Daud. Puasa Daud itu puasa apa sih? Puasa Daud itu puasa selang-seling gitu. Jadi misalnya sehari puasa terus sehari tidak. Jadi Senin puasa, Selasanya tidak, terus Rabu puasa lagi, Kamisnya enggak gitu. Terus ada puasa Syawal. Puasa Syawal itu dilaksanakan 6 hari di bulan Syawal setelah Idul Fitri. Jadi 6 hari. Kemudian ada puasa Asyura atau Tasu'a, itu puasa pada tanggal 10 Muharram. Disunahkan pada tanggal 9 Muharram. Kemudian ada puasa Arafah. Puasa Arafah ini puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, Nabi Muhammad SAW bersabda, puasa hari Arafah itu dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tapi jangan diambil poin sebagai kalau misalnya kita puasa Arafah berarti tahun depan kalau mau dosa nyuri sendal misalnya nggak dapat dosa. Tidak seperti itu. Kesalahan berlogika, teman-teman ya. Jadi maksudnya menghapuskan dosa setahun yang akan datang itu berarti teman-teman dibentengi untuk melakukan dosa-dosa gitu. Jadi bukan artinya kalau kita berbuat dosa jadi nggak bakal dapat dosa, enggak gitu dong cara kerjanya. Wah, mudah sekali. Terus ada puasa Senin Kamis. Nah, ini udah jelas lah, berarti puasanya tuh di hari Senin dan hari Kamis. Seperti itu. Kemudian di sini ada definisi dan perbedaan dari zakat fitrah, zakat mal, zakat infak, sedekah, dan wakaf. Oke. Jadi zakat fitrah di sini itu zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, yang hidup pada akhir bulan Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menyucikan diri setelah sebulan berpuasa dan memenuhi kebutuhan fakir miskin di hari raya. Dan dalilnya apa? Dalilnya hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah 1 sya' atau kurma atau gandum atas setiap hamba dan orang yang merdeka, laki-laki, perempuan, kecil maupun besar dari kaum muslimin, dan beliau memerintahkan agar ditunaikan sebelum manusia keluar menuju sholat Idul Fitri. Itu. Kemudian untuk tadi itu status hukumnya wajib. Zakat fitrah itu status hukumnya wajib. Gitu. Kemudian ada zakat mal atau zakat harta. Jadi zakat mal di sini itu zakat yang wajib dikeluarkan dari harta kekayaan yang telah mencapai nisab atau batas minimal dan haul, jangka waktu kepemilikan 1 tahun, seperti emas, perak, uang, hasil pertanian, perniagaan, dan lain-lain. Tujuannya untuk membersihkan harta dan mendistribusikan kekayaan kepada orang yang berhak. Itu.
Nah, sesuai dengan jenis harta yang dizakati, misalnya 25% untuk emas atau untuk uang, kemudian 5% atau 10%-nya itu untuk hasil pertanian. Waktunya kapan sih? Setelah harta mencapai nisab atau haul tadi sudah dijelaskan. Statusnya ini apa? Status hukumnya itu wajib. Gitu. Kemudian ada infak. Nah, bagi teman-teman yang cowok pasti infak itu tidak asing lagi di telinga, karena setiap Jumat insya Allah tuh kita ngeluarin infak untuk masukin ke dalam kotak. Nah, itu masuk ke dalam infak ini. Infak itu mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan di jalan Allah, seperti itu. Terus infak itu emang cuma bisa di masjid? Oh tidak, infak itu bisa selain menyumbang ke masjid. Contohnya bisa untuk membantu fakir miskin, misalnya kasih duit, beras, makan. Gitu. Nah, status ini hukumnya itu bisa wajib. Nah, wajib di sini itu nafkah, ya. Jadi nafkah itu tahulah arahnya kemana ya, nafkah. Terus bisa jadi sunnah, misalnya untuk menyumbang, itu sunnah contohnya. Kemudian ada sedekah. Nah, sedekah ini itu berbeda dengan zakat mal, zakat fitrah, dan infak tadi. Jadi sedekah itu kita memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan, ya, semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah itu bisa harta, terus perkataan yang baik, atau memikirkan hal yang mungkin bisa membahayakan di jalan, terus senyum. Jadi senyum itu sedekah, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang datang ke rumah minta sumbangan, kasih aja senyum nih. Senyum kan sedekah. Kemudian ada wakaf. Wakaf ini artinya menyerahkan sebagian harta benda yang dimiliki, baik berupa tanah, bangunan, uang, atau aset lainnya yang bersifat tahan lama kepada nazir atau pengelola wakaf untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum atau tujuan keagamaan yang tidak dapat dimiliki atau diwariskan. Harta wakaf itu tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan, atau diwariskan. Gitu. Untuk wakaf itu status hukumnya dia sebagai sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Kemudian ada tata cara perhitungan zakat mal, zakat perdagangan, dan zakat pertanian. Perhitungannya itu untuk perhitungan zakat mal itu umumnya meliputi uang, emas, dan perak. Setara dengan 85 gram emas murni jika harga emas murni per gram adalah rupiah per berapa gitu. Dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW, tidak ada kewajiban zakat pada emas hingga mencapai 20 dinar atau setara dengan 80 gram emas murni, dan tidak ada kewajiban zakat pada perak hingga mencapai 200 dirham setara dengan 595 gram perak murni. Nah, tarif zakatnya itu berapa? Itu 2,5% dari total harta yang telah mencapai nisab dan haul. Jadi contohnya itu kalau misalnya kita punya tabungan 100 juta dan harga emas itu 1 gramnya 1 juta misalnya, maka nisabnya itu 85 dikali 1 juta, makanya hasil jadi 85 juta. Itu jika tabungan kita sudah mengendap setahun, maka wajib dizakati 2,5%. Jadi 2,5% dikali dengan 100 juta, 2 per 100 itu berarti 2.500.000. Itu. Kemudian ada zakat perdagangan. Ini sama dengan nisab emas, yaitu senilai 85 gram emas murni. Ini dia haul, jadi 1 tahun sejak modal usaha mulai berjalan gitu. Nah, tarifnya juga itu sama 2,5%. Seperti itu. Kemudian ada zakat pertanian atau ziroah. Nah, ini nisabnya 5 wasok atau setara dengan 653 kg gabah kering. Ini tidak ada haulnya.
tapi zakatnya dikeluarkan setiap kali panen. Nah, dalilnya adalah Quran surat Al-An'am, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan dikeluarkan zakatnya. Nah, ini tarif zakatnya itu 10% jika diairi dengan air hujan atau tada hujan, jadi tanpa biaya pengairan. Nah, 5% jika diairi dengan irigasi atau pengairan berbayar. Nah, itu berarti kita pakai biaya. Nah, itu ada hadisnya juga. Jadi Rasulullah SAW bersabda, pada tanaman yang diairi dengan air hujan atau mata air, zakatnya itu adalah 1/10, dan pada tanaman yang diairi dengan irigasi, zakatnya 1/20 atau 5%. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada kriteria 8 asnaf menurut Muhammadiyah. 8 asnaf itu apa sih? Nah, 8 asnaf itu berarti 8 golongan. Seperti itu. Dalil utamanya itu ada pada Quran surat At-Taubah yang berbunyi, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, atau orang-orang yang berhutang, kemudian untuk jalan Allah fisabilillah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Nah, 8 asnaf tersebut siapa aja sih? Pertama ada fakir, kedua ada miskin, ketiga amil, keempat mu'alaf, yang kelima riqab, yang keenam ghorimin, yang ketujuh fisabilillah, dan terakhir ada ibnu sabil. Nah, ibnu sabil itu apa? Ibnu sabil itu adalah musafir, orang yang sedang dalam perjalanan. Kemudian ada fisabilillah. Fisabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah. Dalam konteks modern itu dapat diartikan sebagai pejuang di bidang dakwah, pendidikan, atau sosial kemasyarakatan yang tujuannya untuk menegakkan agama Allah. Seperti itu. Jadi bukan jihad yang mengebom diri di jalan, di gereja. Oh tidak, itu salah besar. Kemudian ada ghorimin. Ghorimin itu orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan tidak mampu untuk melunasinya, atau orang yang berutang untuk kepentingan umum seperti mendamaikan perselisihan namun tidak mampu untuk membayar. Nah, utang yang dimaksud bukan utang untuk maksiat. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dia utangnya untuk judi misalnya, nah itu berarti kita tidak bisa bantu buat melunasinya, karena ya itu utang dia untuk mungkin maksiat. Seperti itu. Kemudian ada riqab atau budak. Budak yang ingin memerdekakan diri atau orang yang terbelenggu dan tidak memiliki kebebasan. Nah, dalam konteks modern ini itu bisa diinterpretasikan sebagai orang yang terjerat sistem perbudakan kontemporer atau tekanan yang menghalangi kebebasan. Kemudian ada mu'alaf. Nah, mu'alaf di sini teman-teman pasti udah tahu kan, mu'alaf itu berarti orang yang baru masuk Islam, seperti itu. Nah, awalnya yang bukan agama Islam kemudian masuk menjadi orang yang Islam, seperti itu. Kemudian ada amil. Nah, amil ini itu orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat. Mereka digaji dari dana zakat atas pekerjaan mereka. Nah, ada miskin dan juga fakir. Nah, mungkin teman-teman sering ngomong, wah ada fakir miskin, ada fakir, ada fakir miskin. Nah, sebenarnya fakir miskin itu adalah dua orang yang berbeda gitu. Jadi fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai harta sama sekali atau memiliki harta di bawah setengah dari kebutuhan pokoknya, dan ia tidak mampu bekerja atau berusaha. Jadi kondisinya itu lebih parah dari miskin. Jadi kalau misalnya ada tingkatan ini, jadi fakirnya itu di atasnya si miskin gitu. Jadi berbeda ya. Nah, miskin itu adalah orang yang memiliki harta atau penghasilan yang mencukupi, namun tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Mereka punya pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya ada yang kurang paham atau misalnya ada yang ngerasa belum jelas, nanti
bisa aja komen ya, atau bisa diskusi bareng nanti waktu di kampus. Oke, see you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.